Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Nah, untuk kali ini Bu Tita mau menjelaskan tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Nah, masih ingat kan debit itu apa? Ya, debit itu adalah volume zat cair yang dihitung dalam persatuan waktu. Nah, kita akan memacu kepada rumus ya. Dalam menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu rumusnya. Yang pertama, kita mencari debit. Mencari debit itu adalah volume per satuan waktu. Jadi, satuan debit itu kita harus tahu dulu satuan debit. Nah, kita harus tahu dulu dari satuan debit itu apa? Ya, satuan debit itu adalah volume per waktu. Jadi, misalkan volumenya adalah liter, per waktunya adalah jam. Contohnya seperti itu ya. Nah, satuan dari volume apa? Satuan dari volume itu adalah satuannya bisa liter, bisa sentimeter kubik, dan sebagainya. Nah, dan ada volume satuan dari waktu adalah jam. Satuan waktu. Masih ingat satuan waktu apa? Ya, jam, detik, menit ya. Oke, kalau kita mau mencari debit, otomatis adalah volume dibagi waktu. Begitupun kalau kita mencari waktu yaitu adalah volume dibagi debit. Nah, Bu, bagaimana kalau kita mau mencari volume? Mencari volume itu adalah volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1.200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapa debit air pada pintu bendungan tersebut? Berarti yang di sini lihat yang ditanyakan adalah debit air. Sedangkan yang diketahui adalah sebanyak itu lihat satuannya adalah volume. Berarti volume dan waktu. Di sini berarti penyelesaiannya bagaimana? Ya, debit. Kita mencari debit. Debit sama dengan waktu volume per waktu. Berarti kita tinggal masukkan. Volumenya berapa tadi? Ya, 1.200 desimeter kubik. Sedangkan waktunya adalah 3 detik. Berarti hasilnya gimana? 1.200 dibagi 3 detik. Ya, hasilnya adalah 400 desimeter kubik per detik. Oke, sampai di sini dapat dipahami? Kalau kalian sudah dapat dipahami, Ibu lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Oke, kita ke soal nomor 2. Di sini Ibu memiliki soal, sebuah akuarium mempunyai volume 120 liter. Akuarium tersebut akan diisi sampai 3/4 bagian. Nah, jika air yang keluar dari selang memiliki waktu debit 5 liter per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut sampai penuh, sampai ketinggian yang diinginkan adalah, jadi di sini ada yang diketahuinya adalah volumenya ada 2 ya.
120 liter, dan yang ikan diisinya itu adalah 3/4 bagian. Berarti kita harus mencari volumenya berapa dulu ya. Penyelesaiannya kalian perhatikan volumenya adalah volume jika penuh, jika semuanya adalah 120 liter, tetapi yang diisinya yaitu yang diinginkan adalah dia akan mengisi akuarium itu sampai 3/4. Berarti 3/4 dari 120 liter berapa? Tinggal kita kalikan 3/4 bagian. 120 dibagi 4 adalah 30. 30 kali 3, ya 90 liter. Nah, volumenya adalah 90 liter. Sedangkan debitnya, sudah kita ketahui debitnya itu adalah 5 liter per menit. Nah, masih ingat dengan rumus yang tadi? Rumus yang tadi adalah jika kita mau mencari waktu, kita akan mencari waktu yaitu dengan rumusnya waktu sama dengan volume dibagi debit. Berarti volume, di sini rumusnya kita tulis mencari waktu sama dengan volume dibagi debit per debit. Berarti hasilnya berapa? Kita masukkan saja. Volume yang sudah diketahui adalah 90 liter. Debitnya adalah 5 liter. Berarti 90 dibagi 5 liter per detik. Bukan per detik ya, per menit. Coba berapa? 90 dibagi 5 berapa? Ya, 18 menit. Hasilnya adalah 18 menit. Oke, sampai di sini dapat dipahami. Kita akan ke lanjut nomor 3. Nah, di sini Ibu memiliki soal nomor 3 yaitu debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Berarti penyelesaiannya bagaimana? Kita akan mencari waktu. Waktu sama dengan volume bagi debit. Di sini volumenya berapa? Kita tahu volumenya adalah 160. Waktu debitnya adalah 0,8. Berarti kita tinggal bagikan. Oke? Waktu sama dengan volumenya adalah 160 liter per debitnya adalah 0,8 liter per detik. Berarti tinggal dibagikan. 160 dibagi 0,8 liter. Nah, kalau kalian bingung, 160 dibagi 0,8. Caranya kita rubah ke bentuk pecahan yang 0,8-nya. Berarti 160 liter per, ingat, satu angka di belakang koma, pernya jadi ya per 10 ya, berarti 8 per 10. Berarti tinggal kita hitung di sini. Artinya itu 160 per 1 dibagi 8 per 10. Atau bisa langsung dikali silang. Bisa langsung dirubah dulu menjadi kali. 160 dikali bagi per 1 dikali 10 per 8. Oke? Kita perkecil 160 dibagi 8 adalah
Ya, 20. 20 dikali 10 hasilnya adalah 200. Hasilnya adalah 200 detik. Atau 200 detik itu berapa menit? 200 detik sama dengan, ya, 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti 200 dibagi 60, ya, 3 menit. 3 menit 20 detik. Oke, sampai di sini kalian dapat memahaminya. Oke, perhatikan soal selanjutnya. Contohnya, di sini Bu Dita memiliki soal, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh 2 jam adalah 2 jam. Berapa volume air dalam kolam tersebut? Berarti kita akan mencari volume. Volume sama dengan, gimana rumusnya? Volume, ya, kita tinggal kalikan saja. Debit dikali waktu. Debit dikali waktu. Lihat, yang diketahuinya adalah volumenya debit dan waktu. Berarti kita tinggal kalikan saja. Volume sama dengan 5 liter per menit dikali waktunya adalah 2 jam. Jadi berapa? Coba. 5 dikali 2, ya, 10. Tapi kita kalau seperti itu kan langsung dikalikan, itu salah ya. Berarti kita harus rubah dulu si liter ini, si menit ini ke jam. Otomatis kalian yang artinya yang liter ini 5 liter per 1 menit. Atau kita rubah ke jam, 5 liter per 1 per 60 jam. Sama dengan, tinggal kalikan saja ya. 5 per 1 dikali 60 per 1 sama dengan, ya, 300 liter per jam. 300 liter per jam. Nah, sekarang kita sudah tahu volumenya adalah debitnya adalah 300 liter per jam. Nah, bagaimana kita masukkan? Berarti tinggal kita kalikan saja. Tinggal kita kalikan saja. P sama dengan, karena sudah sama satuannya, 300 liter per jam dikali 2 jam. Nah, berapa? Iya, hasilnya adalah 600 liter. Oke, sampai di sini semoga kalian dapat memahaminya dan dapat dimengerti. Nah, tugasnya kalian kerjakan halaman 49. Halaman 49, latihan 7 nomor 1, 2, 4, 6, dan 7 ya. Kerjakan di buku tugas kalian. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.